Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran IPS tema 7 kali ini, yaitu KD-nya 3.3 adalah kerjasama ASEAN bidang ekonomi. Sebelumnya kita akan membahas tentang sumber daya di tiap negara ASEAN. Negara ASEAN yang pertama kita bahas adalah Indonesia. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Negara ASEAN yang kedua, Malaysia. Perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang jadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di dunia juga banyak berasal dari Malaysia. Negara ASEAN yang ketiga, Singapura. Meski luas wilayahnya kecil, Singapura mampu tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara. Berbeda dengan tetangga-tetangganya yang mengandalkan sumber daya alam, Singapura bertumpu pada perdagangan. Sejak pertama merdeka, Singapura telah menjadi pintu masuk perdagangan Inggris. Singapura sangat aktif dalam investasi dari perusahaan multinasional asing. Sektor jasa dalam negeri, utamanya telekomunikasi dan keuangan. Negara ASEAN selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Perekonomian Brunei hampir seluruhnya bertumpu pada cadangan minyak dan gas alamnya. Untuk kebutuhan barang dan pangan, Brunei harus impor dari negara lain. Negara selanjutnya Thailand. Sebelum tahun 1960-an, beras menjadi komoditas utama Thailand. Thailand kaya produksi pangan, karet, jati, dan timah untuk ekspor. Memasuki tahun 1980-an, Thailand menjadi sangat maju dalam manufaktur tekstil, barang konsumsi, hingga suku cadang elektronik untuk ekspor. Negara ASEAN selanjutnya adalah Filipina. Seperti Indonesia, Filipina adalah negara agrikultur. Perekonomiannya bertumpu pada tebu, beras, kelapa, pisang, jagung, dan nanas. Komoditas lainnya yakni mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, dan serat. Myanmar. Pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani di Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya di mineral, yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Negara Laos. Perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Negara Kamboja. Dua komoditas utama Kamboja adalah beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Negara Vietnam. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu, ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, timah, dan emas. Demikianlah penjelasan mengenai sumber daya alam di tiap negara ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.